Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah postingan yang menyatakan bahwa ajakan untuk gagal bayar di pinjol itu bisa dikategorikan sebagai promosi kejahatan. Apakah benar seperti itu? Nah, kita pahami dulu masalah konsep gagal bayar pinjol tersebut. Saya yakin orang-orang yang mengakses pinjol itu awalnya tidak pernah terbesit untuk gagal bayar. Saya yakin seperti itu karena mereka mengakses pinjaman online itu karena butuh uang, butuh pinjaman uang. Sehingga karena melihat tawaran-tawaran pinjol yang menggiurkan, hanya menggunakan syarat KTP, foto selfie dengan KTP, itu sudah bisa mendapatkan pinjaman uang. Sehingga mereka berpikir karena kemudahan tersebut tidak pernah terbesit untuk gagal bayar, sehingga mereka mengabaikan segala macam aturan-aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Mereka langsung mengajukan pinjaman ketika sudah dikasih limit di aplikasi pinjol tersebut, dan akhirnya seiring berjalan waktu, saya yakin orang-orang tersebut berusaha untuk membayar pinjol tersebut. Berusaha tepat waktu, apalagi sebelum jatuh tempo sudah ditakut-takuti. Mereka rela, ada yang sampai gadai-gadai barang, ada yang menjual aset untuk membayar utang pinjol. Tapi karena hal itu terus dilakukan sampai mentok, tidak ada lagi barang yang harus dijual, tidak punya uang lagi, dan akhirnya gagal bayar. Nah, itulah kebanyakan yang terjadi pada orang-orang yang saat ini sedang mengalami situasi gagal bayar di pinjol. Walaupun saat ini saya yakin sudah banyak yang ditakut-takuti, diancam-ancam akan dipenjara, didatangi DC lapangan bersama RT RW, bersama polisi, dan berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh DC pinjol tersebut. Ada yang menyebutkan nama aplikasinya, ada yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, sehingga jika hal itu diterima oleh orang-orang baik, orang-orang jujur yang setia membayar utang dan mindsetnya selalu berpikir bahwa utang harus dibayar, akhirnya mereka berusaha terus membayar utang tersebut. Ada yang terjebak gali lubang tutup lubang, meminjam uang kemana-mana, ada yang membayar dengan cara dicicil, ada yang mengikuti saran DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor, dan akhirnya terjerumus ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar dan tidak mungkin terlunasi. Dan saat mentok tersebut, hartanya sudah habis, barang berharganya sudah habis dijual, ada yang jual tanah warisan, ada yang jual rumah, ada yang jual diri, ada yang jual anak istrinya, ada yang sampai mengakhiri hidup. Itu fakta terjadi karena mereka selalu berusaha untuk membayar utang pinjol tanpa mereka menyadarinya bahwa membayar utang pinjol dan maksa bayar utang pinjol itu akan menghancurkan hidupnya. Dan akhirnya banyaklah yang gagal bayar. Jadi gagal bayar itu bukanlah sebuah kejahatan. Ya, itu situasi di mana orang tersebut memang sudah tidak mampu lagi membayar utang tersebut. Makanya saya dan konten kreator yang lain mungkin banyak yang menyarankan sudah galbay saja. Gagal bayar di pinjol itu untuk menyelamatkan Anda dari jeratan utang pinjol yang semakin besar. Ya, contoh misalkan Anda meminjam di salah satu aplikasi pinjol, tanpa Anda membaca syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi tersebut, Anda langsung main setujui aja semuanya. Setujui, 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 dan akhirnya Anda kan terjebak. Saat Anda mengajukan pinjaman dan dicairkan, ada yang sampai meminjam uang 1 juta itu yang cairnya hanya Rp650.000. Itu juga kan sudah pembodohan, udah kebohongan dari pinjaman online tersebut. Karena mereka tidak transparan menyampaikan secara jelas aturan dan ketentuan yang ada di aplikasi tersebut. Tapi karena nasabah tersebut sudah terlanjur mengajukan pinjaman, akhirnya ya sudahlah diterima uang Rp650.000 tersebut. Lalu 14 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut harus dikembalikan Rp1.140.000. Itu kan di luar ekspektasi, di luar harapan dari nasabah tersebut, yang tadinya harapannya ketika muncul limit Rp1.000.000 itu harapannya uang yang diterima juga Rp1.000.000, tapi faktanya tidak seperti itu. Ya, makanya daripada Anda terus-terusan dibodoh-bodohi oleh pinjol, dijebak dengan biaya layanan yang tanpa duga sebelumnya, lebih baik ketika Anda memang jatuh tempo dan tidak mampu bayar, gagal bayar.
agar Anda terselamatkan dari gali lubang tutup lubang, dari potensi terjerat hutang yang semakin besar. Itu konsep gagal bayar. Bukan berarti gagal bayar itu sebuah kejahatan, sebuah cara melarikan duit perusahaan, bukan. Itu adalah situasi di mana nasabah tersebut sudah tidak mampu lagi membayar hutang tersebut. Saya yakin setiap orang pasti ingin bayar utang, ingin melunasi utang, tapi kalau Anda tidak mampu bayar utang, mau seperti apa? Apakah Anda mau hancur-hancuran, menghancurkan hidup Anda bela-belain kelaparan untuk bayar utang pinjol? Ya, apakah Anda mau memilih seperti itu? Apakah Anda mau mengakhiri hidup karena tidak mampu bayar pinjol? Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Lebih baik gagal bayar daripada Anda terus-terusan mau mengikuti saran DC-DC pinjol yang menyarankan membayar biaya perpanjangan tenor dulu. Nah, tenor itu ada yang dibayar biaya perpanjangan hanya 7 hari, hanya 14 hari. Sementara setelah dibayar biaya perpanjangan tersebut, hutang Anda tidak berkurang. Nah, itulah kejahatan pinjaman online yang harus diketahui. Makanya banyak yang menyarankan sudah gagal bayar saja daripada gali lubang tutup lubang, daripada membuat hutang baru, daripada dibayar dicicil. Tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Anda itu melawan mesin yang sudah diprogram sedemikian rupa. Saat pencairan mudah, saat tidak mampu bayar dimaki-maki, dihina-hina, dan penagihan tersebut adalah sudah diprogram. Sudah dibuat kalimat-kalimat template, dan orang tersebut atau si DC tersebut tinggal mengirimkan pada Anda. Mungkin kata-kata yang sama dikirimkan ke 1000 nasabah, dan jika dari 1000 nasabah tersebut ada yang maksa bayar, misalkan 100 orang, nah itu orang yang 100 tersebut akan dimiskinkan terus-terusan oleh pinjol. Mungkin orang yang belum pernah pinjol tidak akan percaya dengan yang saya ucapkan. Ini pengalaman orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan pinjol, sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Ada yang jual aset, jual kendaraan, gadai-gadai motor, gadai-gadai sertifikat rumah. Utang di pinjol itu tidak selesai sampai akhirnya mengakhiri hidup. Itu fakta yang terjadi. Makanya daripada Anda terus-terusan gali lubang tutup lubang, daripada Anda mengakhiri hidup, sudah galbaikan pinjol-pinjol Anda, selamatkan hidup Anda, selamatkan harta benda Anda. Jangan sampai Anda terjerat hutang yang semakin besar. Itu konsep yang benar. Lalu apakah benar orang yang mengajak Anda untuk gagal bayar itu termasuk atau bisa dikategorikan sebagai promosi kejahatan? Mungkin bisa saja jika seperti ini. Anda sengaja nyari pinjol ya, lalu semua limit yang ada di aplikasi pinjol tersebut ditarik semuanya. Setelah itu Anda galbaikan semuanya, yaitu mungkin bisa saja dikategorikan sebagai promosi kejahatan jika orang tersebut menyarankan seperti itu. Itu mungkin ya. Tapi ya kita kembali ke diri kita sendiri, niat kita seperti apa. Saya yakin orang-orang yang saat ini sudah galbay, ada jutaan orang, itu karena mereka sudah habis-habisan. Sudah ada yang menjual harta benda, menjual aset berharga, akhirnya mentok, gagal bayar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, orang yang sudah tidak mampu bayar tapi dia maksa bayar, minjam uang ke tetangganya misalkan 2 juta rupiah untuk membayar hutang pinjol. Dengan menjanjikan nanti 1 jam ke depan akan dibayarkan. Setelah dilunasi hutang pinjol tersebut, ternyata si pinjol tidak mencairkan dana. Akhirnya kan stres. Bagaimana cara membayar hutang ke tetangga tadi? Nah, itulah makanya jangan memaksa bayar jika Anda tidak mampu bayar. Gagal bayar adalah solusi agar Anda selamat dari jeratan hutang pinjol yang semakin besar. Jangan lagi gali lubang tutup lubang, jangan lagi membuat hutang baru, jangan lagi membayar hutang pinjol dengan dicicil, tidak akan pernah selesai. Oke ya teman-teman, semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.